Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan produk terbaru dari Corsair. Mantap ya, karena memang ini adalah pengalaman pertama saya juga melihat langsung atau mencoba mereview sekilas tentang produk-produk si casing Corsair. Karena sebelumnya itu ada casing Corsair 4000 series, dan yang ini adalah 5000 seriesnya. 5000D, karena si 5000 series ini tuh ada 3 SKU yang ditawarkan ya. Yang pertama ada 5000D, lalu ada 5000D Airflow, dan ada IQ 5000X RGB yang udah termasuk fan RGB. Nah, kebetulan yang hadir di sini adalah si 5000D. Kita lihat juga ya di casingnya, kalau misalkan casing-casing mahal tuh dari boxnya aja ini udah kelihatan mewah gitu, premium lah gitu. Di sini juga udah kelihatan si casing ini tuh modular, jadi bisa dibuka lepas pasang seperti itu. Seperti di sini ada huruf A, huruf B, huruf C gitu kan. Di sini juga ada informasinya gitu. Kalau huruf A ini di sini ada tempered glass, lalu huruf B-nya ini di sini untuk 2 kali fan 120 mm dan seterusnya. Nah, seperti itu aja lah. Casing ini tuh punya kabel manajemen yang diberi nama sama Corsair adalah Rapid Root. Jadi ya ini bisa mempercantik kabel manajemen gitu. Kita bisa menyusun lebih baik lagi, lebih indah lagi dipandang gitu kan dengan teknologi si Corsair Rapid Root tersebut. Lalu disertakan juga dengan teknologi Corsair Airguard. Nah, dengan adanya Corsair Airguard ini, si fan yang ada di dalam paket pembelian ini tuh disinyalir. Pokoknya bakalan bisa memberikan airflow yang bagus untuk si komponen-komponen yang ada di dalamnya, terutama untuk pengakat dan prosesor. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja buka nih seperti apa penampakannya, karena udah besar banget, makanya posisinya seperti ini gitu kan, biar kelihatan si casing itu kelihatan lebih gede. Oke, kita langsung saja buka. Nah, karena saya juga belum tahu gitu bagaimana isinya dan kualitas build quality-nya seperti apa. Yang saya harapkan sih dengan harga yang ditawarkan, lalu dengan terlihat dari si paket boxnya ini udah premium gitu kan, si casingnya juga mungkin bakalan lebih mantap lagi. Aduh, saya sendirian soalnya di sini, jadi agak kesulitan juga. Wow, luar biasa. Bukanya juga. Kita buka sama-sama. Wow. Boxnya juga udah. Kita buka dulu lah. Set. Set. Bawahnya. Wow, mantap ya. Pandangan pertama ketika melihat si Corsair 5000D ini, build quality-nya mantap ya. Jadi kelihatannya clean, cool gitu, kalem. Terus bodinya juga mantap juga ya. Oh, ini ada. Nah, ada buku manualnya, tebal banget sih bukunya. Terus di bawah mungkin ada lagi. Atau di dalam nanti ada paket pembeliannya ada apa aja. Kita buka dulu sedikit ya. Set. Oke, jadi di sini agak mungkin masih baru. Oh, ini ada repeatnya juga, makanya keras. Jadi harus hati-hati ketika buka si tempered glass-nya. Jadi ketika barusan dicabut, ini langsung jatuh ke bawah nih ke sini. Makanya jadi harus hati-hati. Oke, saya simpan dulu. Kalau si tempered glass ini cukup tebal juga, warnanya putih, dan di sini tuh ada cincin warna apa? Hijau ya, hijau muda gitu. Jadi untuk penyangga biar nggak lecet si tutup casingnya. Oke, kita simpan dulu. Lalu untuk belakangnya, nah
Di sini sepertinya ada beberapa nah, makanya jadi harus hati-hati karena di sini tuh ada apa ya, repeatnya gitu ya, penyangganya gitu supaya nggak langsung lepas. Oke. Di sini kita lihat, saya langsung terkejut juga. Ternyata di sini ada dust filter di belakang. Wow, luar biasa. Oke, seperti yang di boxnya di sini pakai solatip lagi ya. Ini tuh yang dinamakan dengan rapid root tadi ya, si kabel manajemen. Jadi mungkin nanti si kabel manajemennya ada di belakang. Kita langsung aja coba buka. Dan satu lagi. Kita buka. Oke. Wow. Yes, benar sekali. Ini adalah si rapid root yang tadi. Kata si Corsair, ini adalah kabel manajemen yang cukup baik, cukup rapih, cukup cool, cukup elegan. Jadi kalau misalnya kita menyusun kabel di sini tuh ditutup dengan ini, udah nggak kelihatan gitu si kabelnya. Jadi terlihat lebih rapi. Nah, di sini bisa dipasangkan 3 fan juga. Makanya si Corsair nyebutkan kalau ini tuh udah support sampai 10 fan 120 mm. Nah, di sini juga ternyata gampang banget untuk dilepas pasang karena kelihatan juga ya. Nah, tadi di si boxnya juga ternyata ini tuh seperti semi modular gitu. Jadi bisa dilepas pasang. Untuk bagian depannya juga, ini bagian depannya si front panelnya ini metal, cukup kokoh juga. Terus seperti biasa ya, ada kuncinya, jadi nggak harus susah-susah gitu untuk masang atau ngelepasnya gitu. Kita tinggal tancap seperti ini, udah beres gitu kan. Kalau misalkan mau lepas, terus mau bersihkan juga di sini ada air flow. Nah, air flow ini dust filter. Untuk dust filternya untuk bisa menyaring debu supaya nggak bisa masuk. Terus di bagian atasnya juga sama sepertinya. Nah, seperti ini juga. Dan di sini juga ada dust filter juga, magnetik ya. Nih, bagian atas juga. Terus ada warna kuningnya ini, biasanya untuk ngambil supaya lebih gampang aja nyopot. Dan di sini juga bisa dipasangkan 3 fan 120 mm. Keren juga ya. Kalau dipasangkan fan 140 mm, muat 4 fan saja. Bahkan bisa menampung radiator 360 mm kali 2. Dan di bagian atasnya si radiatornya ini yang 360 mm ini bisa dilakukan mode full push atau double fan. Untuk airflow sudah sangat powerful sekali jika seperti ini. Casing ini tuh termasuk mid tower ATX, support motherboard ATX, MATX, iATX sampai iATX atau eATX. Jadi hampir semua motherboard bakalan masuk di casing 5000D ini. Diberikan juga 9 expansion slot PCIe, jadi 2 diantaranya ini untuk penyangga PGA vertikal. Kalau misalkan PGA-nya vertikal, ya tampilan PC itu terlihat lebih menarik, lebih keren lah. Mantap ya. Lalu di belakangnya ini terdapat PWM riveter, jadi yang bisa mengatur 6 fan sekaligus dengan soket 4 pin yang dicolokkan ke motherboard. Jadi harusnya ini bisa diatur RPM-nya mau berapa gitu kan. Ini bisa diatur kalau misalkan menggunakan 4 pin ini. Untuk bawaan si casingnya ini sudah disediakan 2 fan bawaan ya dari paket pembeliannya yang diberi nama AirGuard tadi. Jadi bisa memaksimalkan airflow meskipun dengan 2 fan ke PGA card, ke prosesor ini semakin baik gitu airflow di dalamnya, sehingga 2 komponen penting ini bisa terjaga si suhunya tetap adem. Nah, di bagian belakang ini selain untuk menyusun kabel manajemen yang baik, tadi si teknologi Rapid Root itu juga tersedia 4 slot penyimpanan SSD 2,5 inch dan 2 slot harddisk 3,5 inch. Bahkan jika tidak menggunakan bagian harddisknya ini tempat harddisknya ini bisa dilepas, sehingga bisa menambah leluasa penyimpanan kabel dari power supply. Nah, ininya bisa dilepas, jadi si kabel power supply ini bisa lebih leluasa lagi, dan itu juga menambah nilai airflow-nya semakin baik. Oh ya, di paket pembeliannya selain tadi ada buku manual yang tebal, ada juga diberikan kabel Velcro yang berlogo Corsair sebanyak 12 ya, 12 kabel Velcro ini. Lalu ada konverter L untuk USB 3.0,
lengkap dengan seperangkat baut motherboard, baut fan, dan baut power supply. Nah, semua bagian dari casing ini semi modular. Di bagian depan juga bisa diberikan siku pilihan, karena di dalam paket pembeliannya juga udah diberikan. Jika ingin terlihat lebih leluasa di area depan ini, yang bagian depan ini, bisa diganti dengan koper yang huruf L seperti ini. Jadi lebih leluasa lah, kita bisa menyimpan radiator di depan ini, sehingga ya terlihatnya lebih leluasa aja. Lalu dust filter di depan dan di atas ini sangat mudah dibersihkan ya, karena tutup bagian case-nya ini disematkan pengunci yang simple. Ya seperti bulat seperti ini, sehingga mudah dilepas, namun kokoh dalam saat keadaan terkunci. Jadi mudah dilepas, tapi saat mengunci ini sangat kokoh sekali. Nah, semua bagian dari casing ini hampir 80% menggunakan solid steel dengan finishing cat yang sangat baik dan rapi. Jadi ketika kita pegang ini memang agak kasar sedikit, tapi berkesannya tuh sangat mewah, elegan. Jadi kesimpulan yang saya dapat, Corsair 5000D ini punya airflow yang sangat baik, desain yang elegan, simple, rapi ya, buat menjadi teman setup PC kalian mungkin. Terus build quality-nya yang kokoh, jadi sangat pas jika dipasangkan dengan komponen-komponen kelas mid-end ke atas. Dan yang paling penting menurut saya, jika user yang mau pertama kali rakit PC menggunakan casing ini, nggak akan kesulitan untuk melakukan instalasi komponen ataupun instalasi kabel. Yakin deh. Tapi dengan harga yang ditawarkan ini berkisar di 2,2 juta sampai 2,5 jutaan. Kalau misalkan saya lihat-lihat di e-commerce sih harganya sekitar ya 2 juta ke atas ya. Kalau misalkan kalian pengen punya tampilan casing yang minimalis, simple, cool, rapi, ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Tapi kalau misalkan kalian budgetnya memang tipis, terus yang penting ada casingnya, yang penting ada RGB-nya, mungkin si Corsair 5000D ini ya bukan pasar kalian gitu. Kalian harus cari pasar yang lebih murah lagi gitu harganya. Nah, seperti itu aja. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.